Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasrah, NIM 1931040051. Saya mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, kelas PJKRA. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi hasil dari PowerPoint yang judulnya Self Confidence dalam Olahraga. Nah, agenda stylenya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada definisi dari self-confidence atau kepercayaan diri. Kemudian yang kedua ada manfaat self-confidence. Kemudian yang ketiga ada tipe-tipe self-confidence. Dan yang keempat itu ada model self-confidence dalam olahraga dan sumber self-confidence dalam olahraga. Kemudian pertama definisi self-confidence. Pertama, menurut Sudibyo Sutyobroto pada tahun 2002 nomor 43, self-confidence merupakan modal utama seorang olahragawan untuk dapat maju karena pencapaian prestasi yang tinggi harus dimulai dengan percaya bahwa mampu dan sungguh melampaui prestasi yang perlu diraih. Kemudian kedua itu ada menurut Yusuf Al-Uksari tahun 2015 nomor 14, self-confidence adalah bentuk keyakinan kuat pada jiwa, kesepahaman dengan jiwa dan kemampuan menguasai jiwa. Kemudian yang ketiga, menurut Heri Wibowo tahun 2007 nomor 105, self-confidence adalah keyakinan seseorang untuk dapat melakukan rasa takutnya menghadapi berbagai situasi. Kemudian yang keempat itu Horn pada tahun 2008 nomor 66 mendefinisikan self-confidence sebagai keyakinan bahwa seseorang memiliki sumber daya internal, terutama kemampuan untuk mencapai keberhasilan. Maksudnya self-confidence berakar pada keyakinan dan harapan. Kemudian menurut Gunarsa tahun 2008 nomor 10, self-confidence merupakan aspek kepribadian yang mutlak yang harus dimiliki seorang olahragawan di bidang olahraga apapun karena berkaitan dengan keyakinan saya bisa. Kemudian menurut Fodor tahun 2009 nomor 67, self-confidence is a key concept in today's success drive society, which for many people, artinya self-confidence adalah konsep kunci dalam masyarakat yang berorientasi pada kesuksesan saat ini bagi banyak orang. Kemudian yang ketujuh itu ada menurut Enoch Fatimah pada tahun 2010 nomor 149, kepercayaan diri adalah sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Kemudian nomor 8 menurut Tuchker 2015 nomor 18, self-confidence is how you view your abilities and will vary from situation to situation. Artinya kepercayaan diri adalah bagaimana Anda melihat kemampuan Anda dan akan bervariasi dari satu situasi ke situasi lainnya. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa self-confidence adalah keyakinan pada diri sendiri untuk mencapai suatu target yang telah ditentukan. Kemudian self-confidence adalah rasa percaya pada kemampuan sendiri bahwa mampu mencapai prestasi tertentu, dan apabila prestasinya sudah tinggi, maka individu tersebut akan lebih percaya diri. Kemudian berikut aspek-aspek khusus tentang percaya diri dalam olahraga antara lain. Pertama, keyakinan tentang kemampuan seseorang untuk melaksanakan keterampilan fisik. Kemudian yang kedua, keyakinan tentang kemampuan seseorang untuk menggunakan keterampilan psikologis. Dan yang ketiga, kepercayaan untuk menggunakan keterampilan
persepsi, atau pengembalian keputusan. Dan yang keempat, kebugaran fisik dan situasi pelatihan percaya diri dalam suatu potensi belajar atau kemampuan untuk meningkatkan keterampilan seseorang. Kemudian ada manfaat dari self-confidence. Kepercayaan diri ditandai dengan harapan yang tinggi. Keberhasilan dapat membantu individu untuk mengembangkan emosi positif, memfasilitasi konsentrasi, mencapai tujuan, meningkatkan kepercayaan untuk meningkatkan strategi permainan, menjaga momentum, dan mempengaruhi kinerja. Pada intinya, kepercayaan dapat mempengaruhi perilaku dan kognisi. Di sini akan dibahas masing-masing manfaat dari percaya diri secara singkat. Yang pertama itu, membangkitkan emosi positif ketika merasa yakin. Seseorang mungkin bermain lebih tenang dan santai atau pikiran dan tubuh itu untuk menjadi generasi agresif dan tegas. Peneliti Jones pada tahun 1995 telah mengungkapkan bahwa olahragawan dengan tingkat keyakinan yang tinggi akan dapat menafsirkan kecemasannya ke hal yang lebih positif daripada olahragawan yang kurang percaya. Kemudian yang kedua, memfasilitasi konsentrasi ketika olahragawan merasa yakin. Pikirannya bebas untuk fokus pada tugas di hadapannya. Apabila kurang percaya diri, maka cenderung khawatir tentang seberapa baik yang dilakukan atau seberapa baik orang lain berpikir yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, mencapai tujuan. Orang percaya diri cenderung lebih mudah untuk mencapai apa yang diinginkannya atau tujuan yang diinginkan. Self-confidence memungkinkan untuk meraih tujuan dan menyadari potensi. Orang yang tidak percaya diri cenderung lebih sulit untuk menetapkan tujuan. Kemudian yang keempat, meningkatkan kepercayaan. Berapa banyak upaya seseorang memperluas dan berapa lama olahragawan akan bertahan dalam mengejar tujuan sangat tergantung self-confidence. Kemudian ada yang kelima, mempengaruhi strategi permainan dalam olahraga. Olahragawan pada umumnya merajuk pada bermain untuk menang. Olahragawan yakni cenderung untuk bermain untuk menang. Biasanya tidak takut untuk mengambil resiko dengan merupakan suatu keuntungan untuk menguasai kompetisi. Kemudian yang keenam, mempengaruhi momentum psikologis. Kepercayaan diri sangat mempengaruhi olahragawan dan melatih dalam upaya menang atau kalah dalam suatu pertandingan. Mampu menghasilkan momentum positif atau sebaliknya momentum negatif merupakan aset penting. Orang-orang yang percaya diri pada diri sendiri dan kemampuan tidak mudah untuk menyerah, biasanya melihat situasi di mana hal-hal yang dijadikannya itu motivasi dan tantangan. Kemudian yang ketujuh, mempengaruhi kinerja. Hubungan yang paling penting bagi praktis adalah antara self-confidence dan kinerja. Faktor yang mempengaruhi hubungan antara lain: bagian A, karakteristik kepribadian; bagian B, karakteristik demografi atau jenis kelamin atau umur; kemudian C, mempengaruhi kegairahan atau kecemasan; kemudian mempengaruhi kognisi, atribusi untuk keberhasilan atau kegagalan. Kemudian tipe-tipe self-confidence. Percaya diri. Tentang profesional percaya diri yang optimal berarti seseorang akan merasa menjadi begitu yakin dapat mencapai tujuan, akan berusaha keras untuk dapat melakukannya. Seseorang tidak akan selalu tampil baik, tetapi penting untuk mencapai potensi. Keyakinan yang kuat akan membantu mengurangi kesalahan dan dengan kesalahan akan berusaha untuk memperbaiki dan dapat menuju kesuksesan, serta setiap orang memiliki tingkat percaya diri yang optimal. Kemudian yang kedua itu tidak percaya diri atau lack confidence. Banyak orang memiliki keterampilan fisik untuk dapat meraih kesuksesan, akan tetapi banyak yang kurang percaya diri pada kemampuan dan waktu permainan ataupun pertandingan. Keraguan diri merusak kinerja, yakni keraguan dapat menciptakan kegelisahan, memecahkan konsentrasi, dan menimbulkan keraguan. Individu yang kurang percaya diri
menjadi terganggu. Seseorang menjadi ragu akan kemampuan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, tidak terlalu percaya diri atau overconfidence. Seseorang yang terlalu percaya diri diartikan bahwa kepercayaan lebih besar dari kemampuannya. Kemudian kinerja menjadi menurun karena percaya bahwa tidak perlu mempersiapkan diri atau mengerahkan usaha untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Kemudian model self-confidence dalam olahraga. Ada 4 model komponen self-confidence dalam olahraga, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membangun self-confidence olahraga. Self-confidence mendefinisikan sebagai keyakinan atau tingkat kepastian bahwa proses kemampuan individu dalam kemampuan untuk menjadi sukses dalam olahraga. Kemudian yang kedua, sumber self-confidence olahraga. Sejumlah sumber yang diduga menggarisbawahi dalam mempengaruhi self-confidence olahraga berfokus pada pencapaian, regulasi diri, dan iklim sosial. Kemudian yang ketiga, konsekuensi dari self-confidence olahraga. Konsekuensi ini mengacu pada olahragawan dan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan dalam olahraga. Kemudian yang keempat, faktor yang mempengaruhi self-confidence olahraga. Faktor yang mempengaruhi self-confidence dalam olahraga adalah budaya organisasi serta karakteristik demografi dan kepribadian. Dan yang terakhir adalah sumber self-confidence dalam olahraga. Ada beberapa sumber self-confidence seseorang dalam olahraga, yakni antara lain sebagai berikut. Pertama, penguasaan atau mengembangkan dan meningkatkan kemampuan. Kemudian yang kedua itu demonstrasi kemampuan, menunjukkan kemampuan dengan memenangkan dan mengalahkan lawan. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan fisik dan mental, tetap fokus pada tujuan dan siap untuk memberikan usaha yang maksimal. Kemudian yang keempat, mendukung sosial. Mendukung sosial itu maksudnya mendapatkan dorongan dari tim, pelatih, dan kemampuan diri sendiri. Kemudian ada kemampuan pelatih, percaya keputusan dan kemampuan pelatih. Dan yang keenam itu experience perwakilan, melihat olahragawan yang berhasil dan berprestasi. Kemudian yang ketujuh, lingkungan nyaman, merasa nyaman dalam lingkungan. Kemudian yang kedelapan, favorable lens socialization, berhenti untuk melihat secara seseorang dan merasa segala sesuatu yang terjadi itu benar. Baiklah, sekian yang sempat saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.